Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Aboy Berbagi. Sebelumnya saya akan minta maaf kepada para susu dan para master-master kicomania. Bukan niat saya untuk mengajari, tapi niat saya untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum masuk ke bahasan, jangan lupa klik subscribe dan lonceng di bawah. Biar saya semangat bikin konten-konten baru, bikin video-video baru. Sekarang saya akan membahas wambi. Burung wambi, saya akan membahas dari mulai beli dari pedagang, dan saya akan membahas proses penjinakan, pengepuran. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan lonceng di bawah. Biar saya semangat bikin konten-konten baru, bikin video-video baru. Burung wambi itu burung unik. Kalau menurut saya itu burung unik. Burung uniknya itu, dia itu nggak terlalu mengandalkan sayap. Dia itu kebanyakan itu mengandalkan kaki gitu kan. Jadi loncat. Kalau lagi di alam gitu kan, atau lagi misalkan burung kita lepas, dia itu kayak burung jinak, loncat gitu kan. Tapi ditangkap terbang gitu kan. Tapi kalau misalkan kebanyakannya itu loncat kayak gitu kan, kayak burung puyuh gitu kan. Kita masuk ke bahasan. Kalau beli dari pedagang gitu kan, beli dari pedagang kan sekarang kalau di Indonesia ya nggak ada burung wambi di alam. Jadi dari luar sih kebanyakan, banyak masuk dari Vietnam gitu kan. Jadi beli dari obyogan atau misalkan masih gelapakan gitu kan, dari alam. Yang harus disiapin itu, kalau saya itu siapin vitamin dulu gitu kan. Siapin vitamin. Kalau saya itu pakainya vitamin ayam. Vitamin anak ayam itu yang kecil, yang 1000-an, kayak segede besar gini, sasetan gitu kan. Saya itu pakai Vitacik, bukan saya promosi gitu kan. Biar tahu dan murah gitu vitaminnya. Dan tiap hari harus ganti. Dan jangan sampai vitamin ini udah pakai ini dijemur, jangan. Soalnya kan kimia ya. Kalau kimia itu kena matahari rusak gitu kan. Jadi intinya pas datang sebelum masukin itu harus disiapin dulu. Jangan burung udah dimasukin itu belum disiapin. Nantinya tangan kita masuk mau nyimpen kelabakan gitu kan, baru datang pasti stres. Dia baru di jalan kan bawanya pakai apa, pakai kantong semen atau yang sekarang kantong-kantong gitu kan, yang dari kertas gitu kan. Intinya harus disiapin dulu vitaminnya, siapin dulu. Dan ekstra pudingnya dan pur halus dulu lah, gak usah pur ini. Siapin dulu ekstra pudingnya, jangkrik, ulet, kroto gitu kan, siapin dulu. Dikit aja sih untuk krotonya mah. Nah, udah masuk. Biar dia kasih di tempat tenang. Biar tenang dulu, biar dia makan ekstra pudingnya dan minum vitaminnya gitu kan. Tempat tenang dulu, udah tenang gitu kan, udah bener-bener tenang, terus aja kasih ekstra puding biar penggemukan dulu gitu kan. Soalnya mau masuk ke pengepuran, jadi harus sehat dulu. Lihat kondisi burung, intinya harus kondisi burungnya harus bener-bener fit. Soalnya mau masuk ke proses pengepuran gitu kan. Udah gemuk, udah doyan ke jangkriknya, udah doyan, udah ini ke ekstra pudingnya, masuk ke pengepuran. Kalau saya itu biasanya pur halus campur jangkrik, diaduk-aduk sama kroto ulet gitu kan, terus diaduk-aduk di jangkriknya, terus bener-bener diaduk-aduk pakai air sedikit gitu kan. Biasanya kalau burung besar itu nggak lama gitu, kayak wambi, kayak poksa itu nggak lama makan purnya biasanya gitu kan. Nggak kayak burung-burung kecil, nggak kayak ciblek gitu kan, kayak
burung apa teledekan itu agak lama. Oh ini cepat biasanya, nggak sampai seminggu biasanya udah ngepur. 3 hari juga udah biasanya udah kotorannya udah pur gitu kan. Jadi tinggal mulai apa nanti dicampur yang udah mulai ngepur kering gitu kan. Tadinya basah udah mulai kering gitu kan, mulai campur ke yang besar. Kalau saya biasanya pakai pur yang vitaminnya stabil gitu kan, nggak apa purnya nggak yang vitaminnya terlalu tinggi, nggak terlalu ini gitu kan, vitaminnya yang stabil gitu. Kita langsung ke proses selanjutnya, proses belajar mandi sambil penjinakan lah, proses penjinakan sampai ke belajar mandi gitu kan. Udah ngepur, kalau ininya harus bener-bener udah pur total gitu kan, udah bener pur total baru ke proses penjinakan. Kalau saya itu penjinakan itu pakai lidi masih panjang, lidi dari itu kan yang dari ini kelapa gitu kan, lidi panjang, si jangkirnya itu tusuk gitu kan. Purnya diambil dulu biar dia 2 jam pagi-pagi. Kalau pagi-pagi gitu kan, jam 7 udah diambil, biar sampai jam 9 biar lapar dulu gitu kan. Udah lapar di jangkirnya ditusuk pakai lidi itu mainin dulu, maksudnya diliatin dulu, deket-deketin, udah mulai deket dia jauhin lagi gitu kan. Udah mulai ini kasih biar dia makan dulu, udah berani makan, terus bahkan tahu kan itu enak gitu kan ya, wah jangkrik. Nah tusuk lagi, baru yang keduanya baru agak dimainin sedikit gitu kan. Udah mulai mau terus makin pendek lidinya, terus dia udah mulai mau siang hari misalkan udah sampai sore. Untuk sore harinya purnya dikasih lagi, simpen pur lagi dan kasih extra puding. Itu kan dia udah capek kelabakan, misalkan udah di seharian dikasih extra puding tapi kan sedikit gitu kan, namanya juga dikasih terapi lapar gitu kan. Jadi pengepuran dengan penjinakan dengan menggunakan terapi lapar itu namanya. Udah kasih dikit-dikit, tapi sorenya kayak seperti yang saya ceritakan, dikembalikan lagi, purnya kembaliin dan itu jadi kembaliin, extra pudingnya dikasih banyak. Besok paginya seperti kemarin gitu kan, ambil purnya, udah langsung pagi-pagi dikasih ini biar dia biasanya mulai mau udah lidinya yang sisa kemarin kalau mulai dipendekin ya, udah mulai ini mau terus gitu kan, terus makin pendek. Intinya pokoknya setiap sore purnya dikembaliin dan kasih extra puding. Jadi pelatihannya itu cuma pagi-pagi sampai sore gitu kan, sambil proses belajar mandi gitu kan. Penjinakan sambil proses belajar mandi. Yang simple yang biasa saya lakukan belajar mandi itu kerodong itu si sangkarnya itu dikerodong semua. Nanti dari sletingnya dibuka pas bagian pintunya aja. Pasti kan terang ya, bagian pintunya terang. Kalau dibuka, soalnya beda sama burung-burung lain sih. Kalau burung wambi itu mudah stres gitu kan, tanahnya mudah stres itu, kalau dipaksa dia kelabakan, dan tanda stres itu dia bulunya itu muriding gitu kan, ngejambul gini.
bukan bagus, itu tandanya stres kalau di Wambi gitu kan. Wambi itu udah mudah stres dan sifatnya itu penakut. Jadi kalau udah stres yang bikin stresnya itu tahu. Misalkan kita terlalu kasar untuk belajar mandinya itu, kelabakan dipaksa terus, dia itu tahu setiap ada kita gak bakalan bunyi. Jadi takut kalau orang itu yang kasar sama dia, mungkin pikirannya gitu kan. Soalnya nalurinya gitu. Kalau hewan kan nggak punya otak ya, punya naluri ya, nalurinya itu seperti itu. Jadi di nalurinya orang itu yang terlalu kasar mandiinnya gitu kan. Jadi kita itu mandiin harus pelan-pelan, beda sama burung lain, beda banget gitu kan. Ini kan burung unik, saya bilang beda banget. Jadi harus pelan-pelan, hati-hati. Yang kayak seperti tadi, dikerodong dulu, dibuka pas bagian pintunya aja, kan terang ya. Pasti dia akan nyari yang terang. Buka pintunya pelan-pelan, intinya burung itu hati-hati, soalnya gerakannya secepat kilat. Pintu untuk yang pemandiannya dibuka dulu, masukin sletingnya dibuka, nanti buka pelan-pelan, ini udah masuk cepet tutup yang pemandiannya. Soalnya kebanyakan itu lepasnya itu udah masuk ke pemandian, dibalik lagi cepat. Kita baru nyimpan kurung dulu, ini belum ditutup. Nah itu yang banyak lepasnya itu di situ, banyak kejadiannya itu di situ. Jadi kejadian lepas itu pas sleting ini udah dibuka ya, bagian terangnya kan udah terang di bawahnya aja, dia udah ke bawah, hati-hatinya itu harus konsentrasi bener-bener. Di pintunya diangkat, yang pemandian diangkat, udah ngangkat ya, yang ini udah dibuka sletingnya, tinggal diangkat sedikit, udah masuk, cepat tutup pintunya yang pemandian itu gitu kan. Simpan ini, soalnya banyak itu udah masuk pemandian, dia cepat balik lagi keluar gitu kan. Kita nyimpan kurung, keluar cepet, udah lepas. Rata itu loncat-loncat di alam, ya loncat-loncat di seputaran ini. Kalau dideketin di sekasar, dia maksudnya dikejar, dia terbang. Sama juga menggunakan sayap, cuma kebanyakannya itu loncat-loncat dulu gitu kan. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.